Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan cerita bersambung novel dengan judul Akibat Pelit pada Anak dan Istri. Kali ini memasuki episode ke-16 dengan judul Mempermalukan Mbak Yuli. Bertemu kembali. Seperti apa ya kisahnya? Serta bertemu kembali. Apakah maksudnya bertemu kembali dengan Mas Hanan? Atau bertemu dengan siapa ya? Penasaran kan kisah selanjutnya? Namun sebelum saya membacakan kisah lengkapnya, untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal notifikasi informasi apabila nantinya sudah ada update video terbaru. Terima kasih. Aku menjemput Zahra di sekolahnya beberapa menit sebelum jam pulang. Kulihat Mbak Yuli bersungut-sungut kesal sembari memarkirkan motor metiknya. Aku pura-pura tak melihat saat dia sibuk ngobrol dengan Bu Indah dan Bu Sila di tempat parkir. Sesekali melirik ke arahku. Entah apa yang mereka gunjingkan. Ada loh bu ibu yang suaminya sakit tapi malah mau gugat cerai. Suara seseorang membuatku sedikit tersentak. Aku masih diam saja, pura-pura tak mendengar. Biar si julid itu puas berteriak terlebih dahulu, baru nanti ku balas dengan sindiran tajam. Tajam silet pokoknya. Masa sih Jeng? Siapa memangnya tega banget suami lagi sakit malah urus gugatan? Ucap Bu Indah sedikit keras sembari melirikku. Sindiran dan lirikan mereka jelas-jelas tertuju padaku. Aku tahu itu, tapi masih pura-pura tak mendengar pun tak melihat. Beneran ada kok perempuan begitu Jeng? Aku aja heran, hatinya terbuat dari apa coba? Selama ini suaminya yang urus hidup dia, giliran sakit kok gak mau urus. Digugat cerai pula. Gak ada otaknya, ucap Mbak Yuli lagi. Aku hanya tersenyum tipis mendengar kekonyolan mereka. Sesibuk itu ngurusin rumah tangga orang, heran. Zahra keluar kelas dengan senyum lebarnya. Dia memelukku hangat lalu mencium keningku pelan. Aku menggandeng tangannya menuju tempat parkir. Kuhiraukan saja Mbak Yuli dan geng resenya koar-koar gak jelas. Zahra, ibumu mau pisah sama ayahmu loh. Kamu gak tahu memangnya? Mbak Yuli menatapku sinis. Dia benar-benar menabuh genderang perang sama aku rupanya. Oke, aku layani. Aku membisiki Zahra untuk memutar badan dan menutup telinga rapat-rapat. Ku minta dia agar tak ikut mendengarkan ocehan budenya. Dia pun mengiyakan saja, membalikkan badannya sembari menutup telinga. Anak pintar. Zahra memang anak yang penurut, jadi tak pernah membantah perintahku, toh ini hanya sebentar saja. Aku maju beberapa langkah lalu menarik paksa Mbak Yuli dari atas motornya. Hampir saja dia jatuh tersungkur. Ibu Indah dan Ibu Sila melotot kaget melihat sikapku yang mendadak berubah. Ada beberapa ibu lain yang ikut kaget melihat perubahan sikapku. Mungkin mereka tak menyangka jika aku berani melawan kakak iparku yang lemes itu. Sudah Bu, kakak iparmu memang begitu, rese. Jangan diteruskan, malu, ucap Bu Gia membisikiku. Aku hanya tersenyum tipis mengiyakan. Jangan macam-macam sama aku ya Mbak. Aku masih mengurus adik kandungmu dengan baik meski selama 5 tahun belakangan ini gak pernah dikasih nafkah yang layak sama dia. Karena apa? Karena kamu selalu merecoki dan meminta paksa gajinya dengan alasan balas jasa. Aku ini yang hanya dikasih jatah 200.000 saja masih menemani dan mengurus saat dia sakit. Gak seperti kamu yang dapat jatah jutaan tapi saat dia meringkuk kesakitan justru lepas tangan. Bukan aku yang gak tahu diri tapi kamu.
Bukan aku yang gak ada otak, tapi kamu. Kudorong lengan kiri Mbak Yuli sedikit kasar. Bu Sila yang ada di sebelahnya sampai tergeser beberapa langkah karena tertabrak badan Mbak Yuli. Dih, ngapain sih kamu, Wit? Memangnya aku nyindir kamu? Merasa tersindir kamu? Iya. Benar lu gak tahu malu. Jangan recoki hati dan pikiran anakku. Aku bisa memberinya pengertian nanti. Satu lagi, jangan ikut campur soal gugatan. Mana ada istri yang pasrah begitu saja saat diremehkan, disepelekan, bahkan tak pernah dipedulikan suaminya sendiri. Lebih baik bisa daripada terus makan hati, apalagi punya kakak ipar seperti ini. Ucapku ketus sembari menunjuk wajah Mbak Yuli yang masih tampak kaget. Urus adikmu, jangan ongkang-ongkang kaki melulu. Kasihan dia, hanya kamu jadikan sapi perah. Wajah Mbak Yuli memerah seketika. Beberapa ibu berbisik-bisik lalu melirik ke arahnya. Biar saja semua tahu jika perempuan satu itu memang liciknya enggak ketulungan. Sama adiknya sendiri saja begitu, apalagi sama orang lain. Mengerikan. Ku minta Zahra untuk membuka kedua tangannya lalu naik di atas motor. Dia masih sedikit kebingungan dengan apa yang terjadi barusan. Kenapa tadi disuruh tutup telinga segala, Bu? Tanyanya saat aku mulai memacu motor keluar area sekolah. Ku hembuskan napas panjang seraya mengucap istighfar. Bude Juli ngomel-ngomel, Ra. Seperti biasanya dia kalau ngomel-ngomel kemana-mana kan. Makanya lebih baik kamu gak ikut mendengarkan daripada nanti malah kesal sendiri. Ucapku kemudian. Iya, Bu, Zahra tahu biasanya Bude kalau ngomong memang gak sopan. Balasnya. Aku menghembuskan napas lega. Aku mengajak Zahra makan siang dan mengganti seragamnya di toilet. Setelah selesai makan, aku kembali memacu motor menuju rumah sakit. Aku memang tak meminta Zahra untuk ke rumah Anissa saja selama aku menjaga ayahnya di rumah sakit, bukan tanpa alasan. Namun aku tak ingin Mbak Yuli merecoki pikiran polosnya. Dia terbiasa menjelek-jelekkanku di depan Zahra tiap kali dia main ke rumah Nisa. Sampai parkiran rumah sakit, gegas kuparkirkan motor sembari mengobrol santai dengan Zahra. Tiba-tiba sebuah panggilan mengagetkan kami. Laki-laki dengan senyum lebarnya itu mempercepat langkahnya. Lagi-lagi dia, laki-laki yang pernah mengisi hatiku lalu mencampakkannya begitu saja 10 tahun lalu. Maaf, ada apa ya, Pak? Kami masih banyak urusan, ucapku kemudian. Laki-laki itu sedikit kaget namun kembali tersenyum. Mau jenguk suami? Tanyanya singkat. Aku hanya mengangguk pelan lalu menatap ke arah depan. Hei Zahra, ketemu sama Om lagi? Masih ingat siapa nama Om kan? Tanya laki-laki itu so akrab. Sementara Zahra tersenyum ramah. Masih ingat dong, Om Hanan kan? Yang ketemu di Ancol. Tebak Zahra kemudian. Laki-laki itu mengangguk cepat lalu mereka pun tertawa bersama. Zahra, kapan-kapan lagi ngobrolnya ya. Kita jenguk ayah dulu, potongku kemudian. Zahra dan laki-laki itu pun terdiam seketika. Zahra menatapku lalu menganggukkan kepalanya. Ayo sama-sama ke kamar Pak Aris. Saya juga mau menjenguknya. Sah-sah saja kan kalau menjenguk karyawan sendiri? Aku tersentak kaget saat mendengar ucapannya. Kedua mata kami sempat beradu pandang beberapa saat sebelum akhirnya aku membuang muka. Rajin banget, Pak. Baru kemarin loh karyawan Bapak masuk rumah sakit, ucapku lirih. Laki-laki itu kembali tersenyum tipis. Sepertinya dia salah tingkah. Gak apa-apa dong, bukannya malah bagus atasan sikap seperti itu. Dia kembali beralasan. Bagus banget kok, Pak.
Nah kan, memang seperti itu harusnya kan? Dia kembali berkata sembari tersenyum lagi dan lagi. Iya bagus, asal nggak ada udang di balik batu, balasku singkat sambil menarik pelan pergelangan tangan Zahra. Laki-laki itu terdiam sejenak saat aku mulai melangkah meninggalkannya. Namun baru melangkah 1 meter, dia kembali menjajariku. Jangan berpikir aneh-aneh, ucapnya lirih sembari mengacak pelan rambutnya. Aku diamkan saja, terus melangkah menaiki anak tangga sampai kamar Mas Aris di lantai 2 paling ujung nomor 12. Aku mengetuk pintu dengan mengucapkan salam. Begitu pula Zahra dan laki-laki itu. Kubuka pintu perlahan, terlihat Mas Aris masih berusaha mengambil air putih di atas meja. Setengah berlari, aku buru-buru mengambilkan gelas berisi air putih itu untuknya. Mas Aris agak kaget melihatku tiba-tiba datang, bahkan mengambilkan minum untuknya. Aku memang kesal, tapi walau bagaimanapun saat ini statusku masih sah menjadi istrinya. Jadi memang kewajibanku untuk membantunya saat sakit begini. Wajar, enggak berlebihan juga. Terima kasih Wit, ucapnya pelan sembari tersenyum. Aku hanya mengiyakan saja. Kutata alpukat, pir, dan jeruk yang kubeli dari samping warung makan tadi. Barangkali Mas Aris mau makan yang segar-segar. Lagi pula alpukat bagus juga untuk penderita tipes sepertinya. Bagaimana keadaan Pak Aris? Sudah membaik? Pertanyaan seseorang dari belakangku membuat Mas Aris melongok sebentar. Dia memintaku untuk menggeser badan karena sepertinya memang tak melihat atasannya itu. Saat ku geserkan badan itulah kulihat laki-laki di depanku itu melotot seketika. Dia menatapku sekilas lalu kembali pada sosok di depannya. Atasan barunya yang tiba-tiba datang untuk menjenguk. Aku tahu Mas Aris sangat shock, bahkan kulihat dari wajahnya mulai ada kekesalan di sana. Alhamdulillah baik Pak, terima kasih sudah menjenguk, ucap Mas Aris kemudian. Tanpa senyum di wajahnya. Tampak sekali jika saat ini dia begitu menyimpan kekesalan mendalam. Terserah, toh aku tak pernah ada niatan kencan. Tak peduli jika Mas Aris berpikir macam-macam. Tadi saya ketemu istri Bapak di parkiran, ucap laki-laki di masa laluku itu pelan. Mas Aris kembali melirikku, namun aku pura-pura tak tahu, tak peduli. Oh begitu. Hanya itu yang Mas Aris ucapkan bahkan saat aku mulai beranjak dari tempatku. Aku sengaja membiarkan dua laki-laki itu mengobrol meski tampak kaku. Gegas kuajak Zahra untuk duduk di sofa sembari mengupas jeruk. Sesekali kulihat mereka mengobrol, namun lebih sering diam dalam hening. Aku pun tak ikut nimbrung obrolan mereka. Biar saja sesukanya. Zahra mau makan pirnya. Kalau mau ibu ambilkan, ada pisaunya juga kok, ucapku pada Zahra yang mulai memasukkan jeruk ke mulutnya. Mau Bu, tapi separuh saja ya, balasnya kemudian. Aku pun mengangguk pelan, melangkah ke meja kecil di samping pembaringan Mas Aris untuk mengambil pir. Kedua lelaki itu masih saja diam, lalu sama-sama melirikku sekilas. Pak Hanan dan Mas Aris mau pir juga, atau jeruk? Silahkan ya, bisa kupas sendiri kan? Keduanya saling pandang lalu tersenyum tipis saat aku mundur ke belakang menuju sofa. Ini sayang, separuhnya buat ibu, ucapku kemudian. Baru saja aku menggigit pir, ponsel di sling bagku kembali berisik. Sejak tadi memang tak mau diam, entah pesan dari siapa yang masuk ke sana. Gegas ku ambil ponsel dari dalam tas dan mengusap layarnya.
Aku terbelalak seketika saat membaca pesan yang sudah begitu ramai di WhatsApp keluarga. Ada beberapa foto yang membuatku cukup kaget, apalagi membaca pesan-pesan yang terkirim di sana. Benar-benar kelewatan mereka. Nah, itulah tadi keseluruhan cerita di episode ke-16. Bagaimana kisah lanjutannya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.